Setia dari SMK YPT 1 Purbalingga. Kebetulan hari ini sesi 1 untuk mempraktekkan praktek merakit sistem rem. Terlebih dahulu saya persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama bahan ada brake cleaner, kemudian ada pad, kemudian ada silinder roda dan seal. Kemudian peralatan untuk alat ukurnya ada dial indikator, kemudian ada kunci momen, kemudian ada mikrometer, kemudian juga jangka sorong panjang 20 mm dan 30 mm. Kemudian ada fender cover, kemudian lagi ada nampan. Peralatan yang kita gunakan yang pertama adalah dongkrak buaya, kemudian jack stand, ditambah lagi peralatan tangan yang ada di toolbox, mulai ada palu, kemudian tang, kemudian kunci ring 12, kemudian ada obeng serta kuas untuk membersihkan peralatan. Terlebih dahulu untuk mengawali praktek ini kita akan melakukan pemasangan fender cover terlebih dahulu. Buka kapnya. Kemudian pasang cover bagian depan dan diikuti pada bagian samping kanan dan juga samping kiri. Setelah itu pemasangan seat cover, steering cover, dan floor mat. Kemudian steering cover. Setelah fender cover terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pengangkatan kendaraan. Terlebih dahulu kita kendorkan roda. Kita akan menggunakan roda sebelah kiri. Empat-empatnya. Dengan menggunakan dongkrak dan pasang jack stand. Kita tempatkan jack stand sesuai ukurannya, kurang lebih 2 tingkat. Kemudian kanan kiri harus sama. Kita singkirkan dulu blockingnya. Pastikan di tempat tengah.
copot sisan. Copot apa ora? Turu pangaruh lah. Rong. Wis. Setelah kemudian kita siapkan sebelum Sing marai kae WA-ne kudune dipateni dhisit kok. Kiem iki. apa sih? Angger ana WA terus Cloning. ora apa jenenge fokusnya rubah lho melu rut. Oh. Gue ini ya internetnya ya pateni ya. Sekolah kapan-kapan maning. Iya. Wis mulai ya. Dan setelah terpasang kita lepas nah Ket ya. pada bagian roda belakang kita lepaskan terlebih dahulu tromolnya. Kemudian kita semprot terlebih dahulu menggunakan brake cleaner dan kita bersihkan. Dan kita juga membersihkan pada bagian tromol. Setelah kita bersihkan, kita akan melakukan pembongkaran. Terlebih dahulu kita lepas pegasnya. Dan kita lepas pegas bagian
bawah. Nah itu kita lepas penguncinya. Pada kedua sisi. Nah, kemudian pada bagian levernya kita juga lepas. Setelah kita lepas, jangan lupa kita bersihkan kembali sebelum kita melakukan pengukuran. Pastikan kondisi komponen dalam keadaan baik. Kita lihat silinder roda bagian belakang kondisinya masih bagus, kering, berarti tidak ada kebocoran. Manakala ada kerusakan maka harus segera lakukan penggantian komponen. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada kampas menggunakan jangka sorong atau vernier kaliper. Kita pilih pada bagian yang paling tipis. Nih, nilainya 4,5 mm, di mana standar kampas atau Brixus 1 sampai dengan 6 mm. Kondisi kampas masih bagus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tromol. Kita melakukan pemeriksaan tromol menggunakan vernier kaliper ukuran yang besar atau 0 sampai 30 mm. Jangan lupa kita lakukan kalibrasi oke, 0. Kemudian kita ukur. Standar pengukuran untuk tromol ini 220 sampai dengan 230. Ini berada di 228,6. Ini kondisinya masih bagus. Kemudian kita akan memeriksa persinggungan antara sepatu dengan tromol. Kita gesekan seperti ini, melingkar. Kemudian kita lihat hasil gesekannya. Kondisinya bagus, dia bersentuhan secara rata. Berarti tromolnya dan kampasnya kondisinya bagus. Setelah itu kita akan lakukan pemasangan. Terlebih dahulu pada bagian backing plate kita kasih pelumas. Kemudian pada bagian tuas rem parkir juga diberikan pelumas. Setelah itu kita akan lakukan pemasangan.
Oke, kita tekan, putar. Oke. Dan yang berikutnya kampas yang pada bagian depan. Ambil pengunci dan pegasnya. Dan kita menggunakan obeng. Ya, oke. Pastikan silinder roda juga kondisinya bagus, bisa bergerak. Dan kita lumasi pada lever. Nah, lever ini nanti untuk lakukan penyetelan. Nanti penyetelannya bisa dari depan atau dari belakang, dari sini bisa. Kita akan lakukan pemasangan. Ya. Oke. Setelah kita melakukan pemasangan, bersihkan terlebih dahulu. Kita nanti akan melakukan pengukuran celah sepatu dengan tromol. Celah sepatu dengan tromol itu standarnya 1 sampai 0,5 sampai 1 mm. Jadi tadi kita sudah mengukur diameter dalam tromol, kemudian kita akan mengukur diameter kampas yang sudah terpasang. Hasilnya 228,6. Tadi yang pertama 228,8 yang di sini. Berarti masih ada selisih 2 mm sehingga harus dilakukan penyetelan. Penyetelannya kita lakukan dari sini. Kalau masuk ke dalam berarti dia akan tertutup. Kalau ini keluar dia akan terbuka. Jadi kita terbuka sedikit dan kita lakukan pengukuran kembali. Kita pastikan 228,7 dan kita pasangkan. Ya, pas. Kita coba. Pasang tromolnya terlebih dahulu, bersihkan kembali. Barangkali ada yang kotoran menempel. Nah, kemudian kita pasang. Nah, setelah selesai seperti ini, kita jangan lupa nanti mengukur tinggi pedal dan gerak bebas pedal. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi pedal dan gerak bebas pedal. Buka terlebih dahulu pintunya. Kemudian kita membuka karpet terlebih dahulu, memastikan tidak ada halangan antara pedal dengan lantai. Dan kita menggunakan jangka sorong. Standar tinggi pedal
164 sampai dengan 174 mm. Kita ukur. Hasilnya 168 mm. Berarti kondisi pedalnya bagus. Kemudian kita mengukur gerak bebas pedal. Gerak bebas pedal, jadi kita menginjak atau menekan sedikit. Nah, ini yang namanya gerak bebas. Dari pengukuran tadi, dan kita tekan sedikit. Hasilnya 165 mm. Standarnya 1 sampai 6 mm. Kita akan melakukan pengecekan kerja booster. Terlebih dahulu kita injak dulu pedal gasnya, pedal remnya, kemudian kita lakukan starter. Jika kondisinya turun, kemudian terangkat kembali, berarti booster bekerja dengan baik. Ini kendaraan ini masih bekerja dengan baik. Terima kasih. Setelah pengukuran tadi selesai, mulai dari pemeriksaan rampas depan atau cakram, kemudian diikuti tromol, kemudian gerak bebas dan tinggi pedal, kemudian dilanjutkan kerja booster. Maka kita selanjutnya adalah memasang roda. Nah, kemudian roda dipasang, kemudian dikencangkan menggunakan kunci momen. Menggunakan kunci momen dengan standar 12 kg. Setelah selesai melakukan pengukuran, kita kemudian melepas seat cover dan steering cover. Kemudian fender cover. Setelah selesai melepas steering cover, seat cover, dan fender cover, kemudian kita rapikan kembali peralatan yang kita gunakan. Kemudian dari hasil pemeriksaan serta pemasangan dan perakitan komponen sistem rem, maka dapat disimpulkan kendaraan ini dalam kondisi bagus. Tinggal yang terakhir adalah pengujian sistem rem.